Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitrianti, NIM 2003-11031. Langsung saja ke bagian A, pengertian sumber daya manusia, di mana pengertian sumber daya manusia menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, di mana sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Yang kedua, menurut Faisal Rifai, sumber daya manusia merupakan seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi diubah menjadi proses manajemen atau keluaran berupa barang atau jasa dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, menurut Agus Sunyoto, mengapa kita harus mempelajari manusia sebagai sumber daya? Karena manusia memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu usaha. Dalam organisasi, usaha yang besar, modal yang besar, teknologi yang canggih, sumber daya alam yang berlimpah tidak mungkin dapat dieksploitasi tanpa sumber daya yang diperlukan, yang memadai, yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan. Baik, saya Maharani Yulia Bahar, NIM 2003-11018 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian B, pentingnya mempelajari manusia sebagai sumber daya. Yang pertama yaitu perencanaan atau Human Resources Planning, yang sering diibaratkan sebagai inti manajemen sumber daya manusia, karena perencanaan itu sendiri dapat mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan merencanakan sumber daya. Merencanakan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian yang dilakukan untuk mengatur atau menata semua anggota dalam organisasi agar mampu bekerja dalam unit kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasinya. Yang ketiga yaitu pengarahan adalah suatu kegiatan pembekalan yang dilakukan agar semua anggota dalam organisasi lebih efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan organisasi, unit kerja, perusahaan, anggota, dan masyarakat. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan suatu kegiatan pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh anggota dalam organisasi agar menaati peraturan-peraturan organisasi yang telah ditentukan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima yaitu pengadaan atau procurement adalah suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan atau anggota organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau unit kerja. Yang keenam yaitu pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoris, konseptual, dan moral sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam hal ini, pengembangan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan atau formal dan informal yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, hak untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Yang ketujuh yaitu kompensasi atau pemberian balas jasa langsung atau direct maupun tidak langsung atau indirect. Yang kedelapan, pengintegrasian merupakan suatu fungsi operasional yang dianggap sangat penting karena kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia atau anggota organisasi agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan, penelitian dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik,
mental, dan loyalitas sumber daya organisasi, sehingga selalu mendukung terciptanya tujuan organisasi. Yang ke-10, kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci bagi terwujudnya suatu tujuan. Yang ke-11, pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja seseorang dengan suatu organisasi. Baik, perkenalkan nama saya Sahrendriani, NIM 2003111024. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan menerapkan manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen 1. Konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan dari manajemen organisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Adalah tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Dengan demikian, kita dapat mengelompokkan tugas sumber daya manusia atas 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 2. Fungsi operasional, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 3. Adalah kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 2. Pengembangan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor penting pada sebuah organisasi, sebuah perusahaan, apalagi dalam sebuah manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting. Bahkan dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Menurut Tempe, dalam Umar, ciri-ciri sumber daya manusia yang produktif adalah cerdas, tepat, belajar dengan relatif cepat, kompeten, secara profesional, kreatif, dan inovatif, memahami pekerjaan, belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efisien, tidak mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan, tetapi tahu kapan harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki catatan prestasi yang baik, selalu meningkatkan diri. Sebagian mengemukakan bahwa ada 7 manfaat yang adanya pengembangan sumber daya manusia, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. 3. Persediaan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. 4. Meningkatkan semangat kerja seluruh anggota dalam organisasi. 5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen. 6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. 7. Penyelesaian konflik secara fungsional. Sinamora mengatakan di dalam konsep sumber daya manusia terdapat juga filosofi, yaitu 1. Pegawai karyawan dipandang sebagai investasi jika dikelola dengan perencanaan yang baik, akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar. 2. Manajer membentuk berbagai kebijakan, program, dan praktik yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan karyawan. 3. Manajer menciptakan lingkungan kerja yang di dalamnya para pegawai didorong untuk menggunakan keahlian serta kemampuan semaksimal mungkin. 4.
Program dan praktis personalia diciptakan dengan tujuan agar keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi